Shalom. Kembali kita mempelajari firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, salah satu topik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia berkhotbah di atas bukit adalah hal menghakimi. Ya, hal menghakimi ini banyak terjadi pada waktu zaman Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang bertanya pada waktu itu, ya, yang sebenarnya menghakimi dalam konteks menghakimi, ya, entah menghakimi orang lain atau menghakimi Tuhan Yesus Kristus. Kebanyakan mereka adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, orang-orang Saduki dan lain sebagainya. Misalnya di dalam Yohanes 9 ayat 20, Yohanes 9 ayat 2. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ya, ketika ada orang buta, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Kelihatannya ingin mengetahui tentang apa yang terjadi, ya, secara rohani, tapi sesungguhnya mereka sedang menghakimi, ya. Ketika melihat orang buta, mereka bertanya, ini dosanya siapa, gitu. Demikian juga ketika melihat Tuhan Yesus menyembuhkan pada waktu hari Sabat, Yohanes 9 ayat 16, mereka bertanya atau mereka berkata, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Ya, karena Tuhan Yesus menyembuhkan pada waktu hari Sabat yang sesungguhnya di mana orang-orang Yahudi seharusnya beristirahat dan tidak boleh melakukan apa-apa termasuk menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus tetap menyembuhkan pada waktu hari Sabat. Mereka langsung menghakimi, orang ini sesungguhnya datang dari Allah atau tidak. Ya, Bapak Ibu, menghakimi ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang nyinyir, banyak orang membicarakan orang lain di dalam kehidupan kita. Entah secara tidak langsung atau tidak sengaja, kita pun juga melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Ya. Menghakimi ini yakni suatu tindakan untuk menilai orang lain atau membicarakan orang lain berdasarkan kelemahan-kelemahan atau kesalahan-kesalahan orang itu sendiri, yang belum tentu orang itu benar-benar melakukan kesalahan, dan belum tentu orang itu benar-benar mempunyai kelemahan seperti itu. Tetapi karena banyak dibicarakan, akhirnya pun kita ikut-ikutan bicara, dan bahkan kita mempunyai asumsi yang jelek terhadap orang tersebut, karena kita sudah menghakimi, sudah membicarakan, nyinyir terhadap orang tersebut, ya. Dan pada akhirnya orang tersebut akan terjatuh dengan apa yang kita bicarakan atau kita hakimi, ya, tanpa bermaksud untuk mengoreksi orang tersebut. Itulah menghakimi, Bapak Ibu. Kita ngomongin kelemahan seseorang dan memandang negatif orang tersebut. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Dan bahkan juga mungkin kita termasuk orang yang dihakimi, ya. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghindari penghakiman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu? Kita belajar dari Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghakimi. Jadi ada sesuatu hal yang sangat penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jangan menghakimi. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena
hak penghakiman itu ada pada seorang hakim di dunia ini, bukan pada kita. Ya, saya pendeta, hak saya adalah berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan. Hak menghakimi ada hanya pada seorang hakim, bahkan diberi otoritas oleh negara untuk menghakimi orang lain. Kalau saudara polisi, saudara pejabat, saudara punya kuasa atau pemimpin perusahaan, petinggi-petinggi di dalam perusahaan, saudara tidak punya hak untuk menghakimi. Karena di negara ini yang diberikan otoritas untuk menghakimi adalah seorang hakim. Ada lagi yang diberikan hak untuk menghakimi kita. Siapa? Tuhan sendiri, Yesus. Dia akan menghakimi pada waktu tahta pengadilan putih di ujung dunia ini. Akhir zaman nanti kita akan mengalami penghakiman. Orang benar akan diberikan mahkota kehidupan, sementara orang-orang jahat, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka akan dihakimi menurut perbuatannya, dan pada akhirnya mereka akan menerima hukuman kekal. Hanya seorang hakim dan Tuhan yang diberi hak untuk menghakimi. Orang lain tidak, termasuk kita, Bapak Ibu. Jadi jangan kita menghakimi, ya. Seorang polisi pun juga tidak punya hak untuk menghakimi. Jadi ketika seseorang ditangkap, Bapak Ibu, dia mempunyai asumsi, asas praduga tidak bersalah. Asumsinya adalah ketika dia menangkap penjahat, dia dia akan bertanya kepada orang tersebut, menyelidiki orang tersebut, ya, apakah orang itu benar-benar terbukti bersalah. Kalau dia terbukti bersalah, maka dibawa jaksa. Jaksa akan menuntut kepada hakim, ya, dan hakim yang akan memutuskan perkara tersebut. Berapa hukumannya, berapa lama hukumannya yang diberikan kepada orang tersebut. Bukan jaksa, bukan polisi yang menghakimi. Yang menghakimi adalah seorang hakim, ya. Jadi hal yang pertama yang saudara harus ingat adalah bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun juga dia, termasuk saya seorang pendeta, ya, seorang pendeta yang terkenal, ya, siapapun juga tidak boleh menghakimi. Yang kedua, ayat 2, Bapak Ibu, saya akan bacakan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kemarin ini ada anak seorang bupati, anak bupati menembak di satu daerah, menembak orang, dan pada akhirnya hakim hanya memutuskan 2 bulan penjara saja. Menembak orang, Bapak Ibu, dengan sebuah pistol, ya, dan ini anak seorang pejabat bupati, Bapak Ibu, dan hanya dihukum 2 bulan saja. Saya berikan kasus ini, Bapak Ibu, sebagai contoh, bukan karena ketidakadilan, tetapi ini presiden buruk untuk kita semua. Karena apa? Suatu saat nanti ada perkara yang sama, seseorang menembak orang lain, dan hakim yang memutuskan akan melihat perkara-perkara sebelumnya, ya, atau dengan kata lain dikenal dengan jurisprudensi, perkara-perkara sebelumnya. Kalau perkara sebelumnya hakim memutuskan 2 bulan, maka hakim selanjutnya ketika menghadapi perkara yang sama akan mempertimbangkan keputusan hakim yang sebelumnya, Bapak Ibu. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita menghakimi seseorang, maka ukuran untuk menghakimi orang tersebut juga akan dikenakan kepada kita, ya.
Jadi setiap perkara-perkara yang kita hakimi Bapak Ibu, suatu saat juga akan menghakimi kita ketika kita menghadapi perkara yang sama. Dan yang ketiga, ayat 3 sampai 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Selumbar itu serpihan kayu kecil. Ya. Kita melihat selumbar, serpihan kayu kecil di mata seseorang, sementara balok, ya, sementara balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Bagaimana engkau dapat berkata pada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sering sekali fokus kita adalah melihat kesalahan orang lain tanpa mengkoreksi diri kita sendiri. Ya, kita selalu melihat kesalahan-kesalahan orang lain, sekalipun belum tentu kesalahan itu benar-benar salah, tetapi berdasarkan penilaian kita, nilai kita menganggap orang itu bersalah, Bapak Ibu. Ya. Ketika Nathan menegur Daud, Nathan membawa satu cerita perumpamaan. Ada dua orang, seorang kaya mempunyai seekor lembu, dan orang miskin mempunyai seekor domba, kambing, Bapak Ibu. Ya. Saudara bisa baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 7. Ketika orang kaya itu mau mengadakan pesta, orang kaya yang memiliki lembu pada akhirnya mengambil kambing domba dari milik seorang miskin ini. Ya. Padahal orang miskin ini sangat sayang sekali dengan kambing dombanya. Ya, diberi makan, sampai-sampai tidur pun dekat dengan dia karena saking sayangnya. Ya. Tapi ketika orang kaya ini ingin membuat sebuah pesta, Bapak Ibu, diambillah kambing domba yang milik orang miskin ini. Hal ini disampaikan kepada Daud, Bapak Ibu, dan tidak sadar kalau Nathan sesungguhnya sedang menegur Daud. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Daud begitu marah, ya, sampai-sampai dia berkata orang ini harus dihukum dan lain sebagainya. Ya. Dan pada akhirnya Nathan berkata, sesungguhnya orang kaya itu adalah kamu. Karena apa? Karena Daud sedang menghadapi dosa atau habis melakukan dosa perselingkuhan dengan Batsheba, istri Uria. Ya. Nathan ditegur Daud. Daud tidak fokus dengan kesalahannya. Daud melihat kesalahan orang lain. Itulah kita, Bapak Ibu. Kita tidak sadar bahwa kita pun juga melakukan hal yang lebih besar daripada ketika kita menghakimi seseorang, Bapak Ibu. Cenderung kita fokus pada kesalahan, kelemahan orang lain, tapi kita tidak fokus pada diri kita sendiri. Jadi untuk kita terhindar dari hal penghakiman ini, pertama, Bapak Ibu selalu ingat bahwa kita tidak punya hak untuk menghakimi. Yang kedua, ketika kita menghakimi seseorang, maka ukuran yang sama juga akan diberikan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan yang sama. Dan ketiga, fokus kepada diri sendiri, bukan kelemahan orang lain, bukan kesalahan orang lain. Itulah 3 cara kita menghindari hal penghakiman yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang percaya. Saya percaya saudara dan saya akan semakin lama, semakin hari akan semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, karena kita menjadi pelaku-pelaku firman dan kita hidup taat dengan apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan kita.
Tuhan memberkati. Shalom.